Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Di video kali ini saya akan membahas seputar PPG dan topik yang akan saya bahas adalah PPL. Kalau kemarin saya sudah membahas perihal pelaksanaan PPL terkait penagihan dokumentasinya. Nah, saat ini saya akan membahas PPL terkait banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman di kolom komentar. Jadi banyak yang memberikan sebuah pertanyaan berdasarkan masalah yang mereka hadapi. Ada yang bertanya, Bang, ini saya ngajar di kelas TK yang anaknya semeraut dan susah dikondisikan. Bagaimana pelaksanaan PPL-nya agar bisa kondusif? Ada juga yang tanya, Bang, saya ini berada di sekolah SD yang kebetulan dapat anak kelas 1 yang transisi dari TK yang juga masih susah diatur, bagaimana solusinya? Ada juga yang memberikan pertanyaan, Bang, saya berada di kelas yang anaknya super-super nakal-nakal dan gimana agar saya bisa lancar PPL-nya. Oke, di sini saya akan memberikan sebuah pencerahan buat teman-teman agar nanti ketika melaksanakan sebuah PPL, teman-teman nggak kepikiran lagi ya. Oke, yang perlu teman-teman ketahui atau yang perlu teman-teman pahami di sini adalah teman-teman nanti akan praktik mengajar, yang mana praktik mengajar itu merupakan hasil dari pembelajaran teman-teman yang sudah belajar mengenai LK1 yang membahas tentang masalah, kemudian LK2 yang membahas tentang solusi, kemudian membahas tentang rencana aksi, dan akhirnya penerapan di PPL. Sehingga diharapkan teman-teman nanti ketika praktik itu bisa menampilkan sebuah performa yang maksimal dan juga ideal sebagai seorang guru profesional. Tentunya yang harus teman-teman pahami adalah bagaimana caranya agar tontonan ketika disaksikan oleh dosen penilai di situasi sit-in atau mungkin video yang nantinya akan diunggah dalam dokumentasi setidaknya enak untuk dilihat dan teman-teman nanti terlihat seperti guru yang profesional. Nah, satu hal yang harus teman-teman pahami dan harus teman-teman ketahui adalah dosen kita ketika PPG jaraknya dengan kita itu sangat jauh dan mereka tidak tahu kondisi kita. Saya mengatakan begini artinya adalah teman-teman bisa memanfaatkan situasi ini dengan membuat sebuah skenario. Jadi PPL ini memang sebenarnya sebuah praktik langsung ya. Jadi praktik langsung. Tapi sebelum praktik kan kita juga bisa melakukan sebuah skenario. Artinya semuanya harus kita setting agar mendukung performa kita saat PPL. Jadi misal langsung aja ya. Jadi misal teman-teman nih, ini pernah juga saya sarankan ke teman saya yang kebetulan satu lokasi di daerah, akhirnya dia sharing sama saya. Dia kebetulan berada di sekolah yang anaknya super-super dan dia kebetulan mengajar di kelas yang super-super juga. Akhirnya gimana yang harus saya lakukan? Dia tanya ke saya, kemudian saya beri solusi. Ya udah, kan di dalam sekolah pasti ada satu kelas yang isinya adalah anak-anak unggul. Nah, itu harus dimanfaatkan. Artinya ketika mengajar, kita tidak harus di kelas ajar kita sendiri. Di kelas ajar real kita tidak harus. Karena dosen juga nggak ngerti kelas kita itu yang seperti apa. Jadi silakan teman-teman gunakan kelas yang bisa mendukung teman-teman. Jadi akhirnya teman saya beri saran, ya silakan aja pinjem kelas temennya. Jadi rekan guru yang mengajar di kelas unggul itu silakan dipinjem kelasnya, siswanya dipinjem untuk digunakan sebagai praktek PPL. Jadi agar bisa mendukung proses performa teman-teman saat melakukan sebuah aksi PPL. Kemudian ada juga yang bertanya, tapi ini kan nggak sesuai dengan masalah yang kita ciptakan di LK1. Karena kita menampilkan sebuah masalah bahwa murid kita ini memang ruwet, memang susah diatur, akhirnya muncullah solusi, strategi, dan lain sebagainya. Kembali lagi, ini skenario, jadi silakan di skenario kan seolah-olah ya mereka memang sesuai dengan masalah yang sudah kita paparkan di LK1. Jadi ya mereka kita briefing, kemudian akhirnya mereka akan paham apa yang harus mereka lakukan. Jadi saya sering memberikan sebuah solusi ke teman-teman, silakan buat skenario. Bahkan ketika sesi tanya jawab, silakan buatkan mereka pertanyaan. Jadi jangan situasinya itu real banget ya, jangan. Kalau memang benar-benar teman-teman ingin performanya terlihat bagus di hadapan dosen dan di dokumentasi juga kelihatan bagus, ya silakan mereka kita berikan sebuah skenario yang sudah kita rencanakan lah, mulai dari pertanyaan, kemudian siapa yang nanti yang bagian menanggapi pertanyaan dari guru, siapa yang bagian bertanya ketika guru mengajukan sebuah sesi tanya jawab, dan lain sebagainya. Silakan diatur. Jadi teman-teman silakan buat skenario. Dan saya juga menyarankan ke teman-teman saya itu ketika sebelum melaksanakan PPL, silakan buat yang namanya simulasi.
Jadi silakan lakukan simulasi. Ya semacam kayak latihan lah. Misalnya kita nanti PPL-nya di tanggal 20. Berarti sebelum tanggal 20, mungkin tanggal 18 atau mungkin 19-nya atau mungkin sebelum-sebelumnya silakan adakan simulasi. Jadi kayak latihan lah istilahnya. Sehingga itu akan mendukung kita ketika kita praktek. Jadi murid kita juga nggak kaget, kita juga nggak kaget gitu loh. Jadi silakan lakukan skenario sebaik mungkin. Nah, terkait permasalahan teman-teman yang mengajar di kelas bawah, terutama di kelas 1 SD, kemudian di kelas TK, PAUD, bagaimana solusinya? Karena memang mereka juga masih belum bisa kita ajak untuk kooperatif dalam hal kolaborasi, kerjasama, dan sebagainya. Yang harus dilakukan ya tetap teman-teman harus memberikan sebuah arahan dulu kepada mereka secara baik-baik. Ingat, sebelum praktik lakukan simulasi. Biasanya ini juga ada pengalaman dari teman saya yang juga ngajar di TK. Dia akhirnya minta bantuan ke wali siswa, jadi ke bunda-bunda di sekolahnya itu untuk memberikan arahan kepada anaknya di rumah. Intinya dikasih arahan terus bahwa nanti ketika di sekolah ibu gurunya mau praktek, jadi anaknya disuruh diam. Ada juga yang pakai trik ibunda-ibundanya disuruh untuk memantau di sisi mereka, tapi tidak terpantau dari kamera. Ya intinya untuk membantu memantau agar prosesnya juga lancar. Intinya kembali lagi teman-teman, silakan sebelum praktek itu ya teman-teman bisa melakukan sebuah yang namanya simulasi dan juga skenario. Itu nantinya bisa digunakan untuk membuat situasi penampilan PPL teman-teman bisa lebih maksimal. Dan bahkan ini juga pernah terjadi, saya pun juga punya teman yang akhirnya saya sarankan ketika dia ngajar di kelas 1, saya bilang kelas 2 kan dan kelas 3 kan juga ada anak yang, mohon maaf ini, secara pertumbuhan juga ada yang sedikit lambat. Artinya tinggi badannya itu masih kelihatan kayak anak kelas 1. Ya udah, pinjam aja. Jadi yang kelas 1 akhirnya pinjam anak kelas 2, 3, 4 yang postur tubuhnya masih kelihatan kecil. Akhirnya dia dianggap seolah-olah masih kelas 1. Ada juga teman saya yang dia itu ngajar di SMP, kemudian kebetulan dia di kelas ajar kelas 1 dan juga RPP-nya juga untuk kelas 1, tapi dia nggak berani karena kelas 1 ini transisi dari SD karena dia khawatir susah dikondisikan. Akhirnya saya beri saran, cari aja anak kelas 9 dan kelas 8 yang postur tubuhnya itu kelihatan kecil. Nah, akhirnya ya udah dia nyari sehingga akhirnya secara look atau tampilan tidak kelihatan kalau mereka sudah kelas 8 9 karena postur tubuhnya kecil. Ada juga yang di SD kelas 5 bingung, akhirnya saya bilang cari anak SMP yang sudah kelas 1 atau 2 yang posturnya kecil, kemudian dia disuruh untuk ya mencari baju yang sesuai dengan baju anak SD gitu. Ada juga beberapa yang ini SD-nya kan beda-beda, ketika SMP kan siswanya kan dari SD yang berbeda-beda, ada yang dari MI juga. Bagaimana caranya agar kita anggap mereka anak SD tapi seragamnya bisa serumpun? Saya memberikan solusi, ya udah pakai aja seragam pramuka. Kalau pramuka setiap sekolah pasti ada, SD ada, SMP juga ada. Jadi sekali lagi silakan lakukan yang namanya simulasi, buat yang namanya skenario agar membantu penampilan teman-teman bisa lebih maksimal. Tapi kalau teman-teman memilih jalan apa adanya, jadi apa adanya kelasnya demikian, ya udah dilakukan aja dengan kelas demikian, apapun situasinya ya udah dilakukan aja, ya itu juga monggo, itu juga sah. Intinya ini adalah sebuah pilihan teman-teman dalam melaksanakan sebuah PPL yang ingin terlihat tampil maksimal, yaitu caranya silakan lakukan simulasi, silakan lakukan sebuah skenario agar teman-teman ketika tampil PPL itu bisa terlihat seperti guru yang sangat profesional, guru yang sangat benar-benar siap, guru yang benar energik, sehingga bisa memukau di hadapan para penguji atau penilai di situasi sit-in, dan juga secara dokumen juga akhirnya terlihat sangat bagus untuk ditonton. Kira-kira itu yang bisa saya berikan untuk PPL ya, terkait masalah-masalah yang pernah ditanyakan di kolom komentar, dan semoga ini juga bisa membantu teman-teman dalam menghadapi proses seleksi pembelajaran PPG ini, jadi biar lebih tenang dan santai. Intinya ingat, jarak kita dan dosen kita tidak dekat karena kita situasinya adalah online atau virtual class ya. Jadi kelasnya tidak tatap muka tapi secara online. Jadi apapun yang terjadi di situasi teman-teman, pihak penguji tidak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi karena juga jaraknya jauh. Pun juga kalau seandainya dosen tahu pun juga dosen akan sangat memahami, karena banyak banget dosen-dosen juga yang malah memberikan saran demikian
untuk membuat simulasi terlebih dahulu sebelum nanti PPL, membuat latihan dulu sama siswanya sebelum nanti dilihat di situasi PPL sit-in. Banyak juga dosen yang memberikan hal seperti itu. Dan juga banyak teman-teman yang laporan yang mereka punya dosen-dosen yang sangat pengertian, memahami kondisi peserta PPG-nya, siswa PPG-nya yang notabene usianya sudah sangat senior dan kesibukannya sudah banyak. Selain mengajar juga menjadi orang tua di rumah, sehingga alhamdulillah mereka juga banyak yang laporan punya dosen-dosen yang sangat pengertian. Intinya itu yang bisa saya bagikan. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan terima kasih juga udah nonton video saya dari awal hingga akhir. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel Bang Kowi ini. Saya doakan semua teman-teman yang sedang proses PPG bisa lancar, tenang, tidak ada pikiran apapun, dan bisa sukses sampai menghadapi ujian UKIN dan juga UP, serta bisa langsung lulus sekali praktek ujian dan segera mendapatkan sertifikat pendidik dan akhirnya bisa merasakan berkahnya mendapatkan tunjangan profesi guru. Sekian, terima kasih dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.